Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, channel dimana kalian bisa menonton film secara lengkap, singkat, dan yang paling penting, hemat kuota. Di video kali ini, gue akan membawakan alur film horor Indonesia lagi, yang berjudul Makmum yang kedua, dan terungkapnya hantu Makmum yang sebenarnya. Tapi bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, tenang aja, karena di film keduanya ceritanya nggak saling berhubungan. Jadi kalian tetap bisa menikmati alur filmnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Di awal, wanita bernama Rini mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dia kenal. Awalnya dia tidak ingin mengangkatnya, karena memang ketika itu dia sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat malam. Tapi nomor itu kembali menelpon untuk kedua kalinya. Yang kali ini Rini pun mengangkatnya. Dan ternyata telepon itu dari temannya yang ada di kampung. Alif, temannya mengatakan jika ibunya Rini telah meninggal dunia, yang membuat Rini pun langsung menangis. Dan dia mengatakan jika dia akan kesana keesokan harinya. Dan film Makmum pun dimulai. Desa Suwayan adalah nama kampung halaman Rini. Untuk kesana butuh waktu berhari-hari, karena jalan menuju ke sana sangatlah sulit. Bahkan Hafiz, anaknya Rini, merasa sangat lelah menuju ke kampung halaman ibunya. Untuk kesana mereka berdua silih berganti kendaraan umum. Bahkan mobil saja tidak bisa masuk ke desa Suwayan. Jadi mereka berdua harus menaiki ojek dan melewati jembatan yang hampir putus. Benar-benar desa yang sangat tertinggal. Bahkan di sana tidak ada sinyal maupun listrik. Bukan karena tidak ada bantuan pemerintah. Bahkan pemerintah sudah mengirim sampai 5 orang utusannya untuk memberikan bantuan listrik. Tapi warga desa di sana terus menolaknya. Dan kepala desa di sana menganggap bahwa mereka semua tidak membutuhkan listrik dan bantuan pemerintah. Tapi salah satu pemuda di sana sekaligus sahabat Rini yang bernama Alif terus saja mengajak kepala desa untuk menerima bantuan pemerintah. Apalagi menurut Alif, saat ini desanya dilanda kekeringan yang panjang. Dan desanya membutuhkan pompa agar warga desa mendapatkan kebutuhan air bersih. Tapi kepala desa terus menolak Alif, karena kepala desa telah melihat desa sebelah yang dibantu oleh pemerintah. Sekarang kondisi desa sebelah telah diusir dari tanah mereka sendiri. Karena itulah warga desa Suwayan selalu menolak bantuan listrik dari pemerintah. Petugas yang kelima yang diusir dari kebunnya sendiri. Air bersih dan kita butuh listrik. Siang itu Rini telah sampai di desa Suwayan dan langsung mengadakan tahlilan sekaligus pemakaman ibunya. Rini juga ditemui oleh Alif yang menanyakan kabarnya Rini sekarang. Rini sudah memiliki anak, tapi sayangnya suami Rini telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Namun di tengah obrolan itu, Hafiz tiba-tiba saja berlari menuju ke arah hutan dekat masjid yang akan dibangun. Tapi Rini langsung menghentikan Hafiz dan mengatakan jika Hafiz tidak boleh masuk ke hutan itu. Rini mengatakan warga desa menyebut bahwa hutan itu adalah hutan larangan dan warga desa pantang untuk masuk ke sana. Tangan buat orang sini. Malam itu Hafiz bertanya kepada ibunya, mau sampai kapan mereka di sini? Karena Hafiz sangat bosan di desa Suwayan. Ibunya pun mengatakan jika mereka akan menginap sampai 7 hari, sampai tahlilan ibunya Rini selesai. Dan malam itu seperti biasa, Rini melakukan sholat malam. Namun ketika sedang sholat, Rini tiba-tiba saja tidak khusyuk. Dan Rini merasakan ada yang ikut sholat di belakangnya. Dan ketika selesai sholat, dia pun langsung menoleh ke belakang. Yang ternyata tidak ada apapun di belakangnya, yang membuat Rini langsung berdoa dan meminta ampunan karena tidak khusyuk sholatnya. Namun tiba-tiba ketika Rini ingin kembali ke kamarnya, dia pun dikejutkan dengan sosok dedemit yang menggunakan mukena. Tapi untungnya dedemit itu langsung menghilang. Sedangkan di kamar Hafiz, dia yang tadinya sedang tidur, tiba-tiba saja dia terbangun karena dia merasa ada suara yang aneh di bawah ranjangnya. Dan ketika dia tengok ranjangnya, ternyata sosok dedemit itu muncul dan mengagetkan Hafiz.
Keesokan harinya, untuk mengisi kegiatan, Hafiz bermain dengan teman-teman sebayanya. Dan di waktu yang sama, kepala desa terkejut karena tiba-tiba saja dinding masjid yang baru saja dibangun telah berlubang, yang membuat kepala desa dan pekerja dibuat bingung. Karena awalnya, dinding itu baik-baik saja, apalagi bahan yang digunakan adalah kualitas yang terbaik. Tapi sore itu, Hafiz yang sedang bermain melihat salah satu temannya yang kakinya pincang masuk ke dalam hutan, yang membuat Hafiz mencoba menghentikannya. Namun salah satu temannya yang bernama Iwan langsung menarik tangan Hafiz dan hiraukan saja anak pincang itu. Ketika di rumah, Hafiz pun langsung menceritakan hal itu kepada ibunya. Tapi ibunya sama sekali tidak tahu soal anak pincang yang dimaksud oleh anaknya. Karena yang dia tahu, anak kecil di sana hanya ada Iwan dan Afdal. Lalu setelah sholat berjamaah, Hafiz kembali melihat anak pincang itu yang melambaikan tangan kepada Hafiz. Hafiz pun langsung mengikuti anak itu. Namun tiba-tiba, anak itu menghilang, disusul dengan padamnya obor yang menerangi desa Suayan. Dan kondisi pun langsung sunyi, dan orang-orang yang ada di masjid pun menghilang. Hafiz pun langsung memanggil ibunya. Tapi muncul sosok demit yang membuat Hafiz pun pingsan. Sampai akhirnya warga desa menemukan Hafiz yang pingsan di depan masjid. Hafiz yang ketakutan pun langsung mengajak ibunya untuk keesokan harinya agar dia bisa pulang kembali ke kota. Keesokan harinya, ketika Rini dan anaknya akan pulang, sambil menunggu kedatangan jemputan dari Alif, Hafiz pun bermain sebentar dengan Iwan dan Afdal, serta anak pincang sebelumnya. Dan ketika mereka bermain sumputan, Hafiz kembali melihat anak pincang itu yang masuk ke dalam hutan, sambil melambaikan tangan yang menyuruh Hafiz agar mengikutinya. Dan di tempat yang lain, Alif yang telah tiba di rumah Rini untuk mengantarkannya ke terminal. Namun Rini mengatakan kepada Alif untuk tunggu sebentar, karena Hafiz masih bermain dengan Iwan dan Afdal, serta temannya yang kakinya pincang. Tapi Alif mengatakan jika tidak anak kecil yang pincang di desa ini, yang membuat Rini pun khawatir, jangan-jangan anak pincang itu adalah makhluk lain. Rini pun langsung mencari keberadaan Hafiz dan anak-anak lainnya, yang ternyata salah satu orang di sana melihat jika anak-anak telah masuk ke dalam hutan larangan. Rini pun langsung masuk ke dalam hutan itu untuk menyelamatkan Hafiz, walaupun dia tahu jika itu pantangan desa Suayan. Setelah berkeliling, akhirnya Rini pun menemukan 3 anak itu yang telah pingsan di atas batu yang besar, dan diikuti dengan Alif dan warga desa lainnya untuk membawa 3 anak itu kembali ke desa. Mereka main dan pergi ke hutan. Hafiz! Namun kondisi 3 anak itu seperti orang yang kerasukan. Rini menganggap jika penghuni hutan larangan marah karena anak-anak itu telah masuk ke dalam hutan larangan. Tapi kepala desa tidak percaya dengan hal itu, dan dia menganggap jika percaya itu sama saja dengan musyrik. Tapi Rini langsung membawa pulang Hafiz, walaupun warga desa di sana melarangnya, karena kepala desa sekaligus ustadz di sana berniat akan melakukan doa bersama untuk menyembuhkan 3 anak kecil itu. Tapi Rini memiliki pemikiran yang lain, dan dia membawa Hafiz sebelum kepala desa mendoakannya. Dan benar saja, ketika kepala desa membaca doa di depan anak-anak itu langsung berontak seperti layaknya orang kerasukan. Mereka masuk hutan larangan, makanya mereka marah. Itu cuma cerita. Sampai malam hari, Hafiz pun belum sadar dari pingsannya, dan terlihat dari pantulan cermin yang mana ternyata Hafiz mengalami ketempelan dedemit hutan larangan. Dan di tempat lain, ibu dari Iwan dan Afdal yang sedang sholat malam untuk memohon kesembuhan anaknya tiba-tiba saja diganggu oleh hantu makmum. Astagfirullah. Tidak terkecuali juga Rini, yang mana kali ini bukan hanya kemunculan hantu makmum,
Bahkan Hafiz yang tadinya ada di kasur tiba-tiba saja menghilang. Dan ternyata Hafiz telah masuk ke dalam sumur. Rini pun langsung melemparkan ember dan mencoba menarik Hafiz. Tapi ketika akan sampai, Rini malah melihat Hafiz yang keluar dari rumahnya. Yang ternyata Rini selama ini sedang berhalusinasi. Keesokan harinya, Rini pun langsung menemui Aisyah, yaitu ibunya Afdal, untuk menanyakan soal anak pincang yang ikut bermain dengan Afdal dan Iwan sebelumnya. Tapi Aisyah dan Lastri, yaitu ibu dari Iwan, mengatakan jika itu hanya buatan anak-anak itu saja. Tapi Rini menganggap jika anak pincang itu bisa menjadi kunci kesembuhan anak-anak mereka yang sedang pingsan. Tapi Aisyah dan Lastri tidak percaya dan hanya berharap jika doa dari dirinya dan Pak Ustadz bisa menyembuhkan anak-anak mereka. Dan malam itu Rini mengalami mimpi yang memperlihatkan Hafiz yang terjun dari pohon dekat hutan larangan. Tapi walaupun itu di dalam mimpi, ternyata kaki Hafiz terlihat membiru. Bahkan tidak hanya Hafiz, karena Iwan dan Afdal juga mengalami kejadian yang sama. Tapi Aisyah tetap teguh dengan pendiriannya dan berharap dari doa yang selalu dipanjatkan untuk kesembuhan anaknya. Tapi Rini mengira jika kemunculan dedemit yang mengganggunya ketika sholat, seperti ingin memberitahunya sesuatu. Dan Rini berharap jika Lastri untuk percaya kepadanya. Di waktu yang sama, Pak Ustadz yang sedang membaca Al-Quran tiba-tiba saja kaget dan senang karena ternyata Afdal telah bangun dari pingsannya. Warga desa pun langsung menyuruh Rini agar percaya dengan kata-kata Pak Ustadz, karena sampai saat ini Hafiz juga belum sadar dari pingsannya. Bahkan ketempelan Hafiz makin parah, sampai-sampai dedemit itu seperti menyedot sesuatu dari mulut Hafiz. Keesokan harinya, pekerja yang membangun masjid yang baru melapor kepada kepala desa jika dinding masjid kembali rontok. Yang akhirnya pekerja di sana mengusulkan jika tempat itu dipindah saja, karena mungkin tanah di situ sudah keropos. Dan akhirnya dipindah ke tempat pohon besar dekat hutan larangan. Dan untuk pohon itu nantinya akan ditebang oleh salah satu warga desa di sana. Sedangkan di tempat Rini berada, Rini kepikiran dengan kata-kata Hafiz sebelum dia pingsan tentang hutan larangan. Jadi dia berniat ingin menemui mbahnya Alif, selaku keturunan yang membuka pertama kali desa Suwayan. Dan mbahnya Alif mengatakan jika desa ini dulu dibuka tepat di samping tempat tinggal dedemit-dedemit yang memang sudah tinggal di sini sebelum dibukanya desa Suwayan. Sampai kejadian pembangunan masjid di samping hutan larangan, yang mana mbahnya Alif mengatakan silahkan saja dibangun masjid di sana, asalkan tidak menebang pohon yang ada di hutan larangan itu. Tapi ternyata ketika Rini datang ke masjid baru itu, ternyata warga desa sudah menebang salah satu pohon yang ada di hutan larangan itu. Dan malam harinya, Rini pun kembali sholat malam. Dan kali ini dia pun kembali tidak khusyuk karena dia diganggu oleh hantu makmum. Bahkan hantu itu sampai menampakkan dirinya di wajah Rini. Tapi ketika hantu itu menghilang, tiba-tiba saja keadaan Hafiz semakin parah. Karena di wajah Hafiz terlihat luka yang tadinya tidak ada. Tapi tiba-tiba dari pintu depan, Rini melihat Hafiz yang sudah sadar. Namun tingkah Hafiz sangat aneh, karena Hafiz tiba-tiba saja berlari keluar menuju ke hutan larangan. Dan di sana dia melihat dedemit itu bersama Hafiz. Dan ternyata sosok Hafiz itu adalah anak pincang yang selalu dilihat oleh Hafiz dan dua temannya yang lain. Dan ternyata Hafiz yang sebenarnya masih ada di rumah Rini dan belum tersadar sampai sekarang. Keesokan harinya, Alif berinisiatif untuk membawa Hafiz ke rumah sakit karena kondisi muka Hafiz yang semakin parah. Tapi Rini langsung menghentikan Alif karena dia menganggap jika sebab Hafiz seperti ini bukanlah dari medis, melainkan ulah dari dedemit hutan larangan. Tapi setelah itu, salah satu warga desa mengatakan jika anak Lastri yaitu Iwan sudah sadar dan sembuh. Jadi sekarang hanya Hafiz yang belum sadar.
yang membuat Rini semakin yakin jika ini pasti ada hubungannya dengan hutan larangan. Setelah itu Rini pun seperti orang linglung dan mendengar suara-suara aneh di pikirannya. Dan lalu di tempat masjid yang baru, salah satu warga desa berniat menebang pohon besar yang nantinya akan dibangun tempat wudhu. Tapi ketika itu juga Rini seperti orang yang kerasukan dan selalu mengatakan dengan lirih, yaitu mati, kepada warga desa yang akan menebang pohon besar itu. Mati. Tapi setelah pohon itu tumbang, Hafiz tiba-tiba saja sadar dan luka di mukanya sudah sembuh total. Namun Lastri mengatakan kepada Alif, sepertinya ada yang aneh dengan Rini. Dan malam harinya, pekerja yang menebang pohon besar sebelumnya melihat Rini dan Hafiz yang memanggilnya, yang ternyata menuju ke hutan larangan. Tapi anehnya, di waktu yang sama, Rini datang ke rumah Pak Ustadz untuk tahlilan. Hanya saja tingkah Rini sangat aneh. Di waktu yang sama, Hafiz langsung lari dari hutan larangan itu karena melihat tingkah ibunya yang sangat aneh. Dan pekerja itu malah berpikiran untuk menggoda Rini. Yang ternyata sosok Rini di hutan larangan itu berubah menjadi dedemit. Dan pekerja itu langsung lari dan tidak melihat jika ada jurang di depannya. Dan langsung jatuh seketika itu juga dan meninggal dunia. Tapi di tempat Rini berada, tiba-tiba Rini kembali sadar bahwa dia telah kehilangan Hafiz. Dan benar saja, ternyata Hafiz telah berada di dalam hutan larangan itu sambil dikejar-kejar oleh sosok dedemit sebelumnya. Tapi untungnya Alif berhasil menemukan Hafiz yang berada di hutan larangan. Sedangkan di tempat Rini yang kehilangan Hafiz malah kesurupan sosok dedemit itu dan langsung menyerang warga desa. Warga desa bahkan tidak sanggup menahan sosok Rini, dan Rini berlari menuju ke hutan larangan. Warga desa pun mencari Rini malam itu di hutan larangan, yang kebetulan berpapasan dengan Alif dan Hafiz. Jadi Alif pun ikut membantu mencari Rini. Namun di tempat yang lain, mbahnya Alif bersiap pergi ke suatu tempat sambil membawa 2 buah bibit pohon yang entah mau diapakan. Tapi di hutan larangan, kondisinya semakin mencekam karena Rini benar-benar telah dikendalikan oleh dedemit itu. Tapi untungnya Pak Ustadz dan warga desa langsung membaca surat suci Al-Quran untuk mengusir dedemit itu dari tubuhnya Rini. Sontak saja dedemit itu langsung kepanasan mendengarnya. Tapi Alif yang terlempar karena ulah dedemit itu tiba-tiba dibawa oleh warga desa untuk mengikutinya. Karena ternyata warga desa itu bukanlah manusia, melainkan sesosok dedemit yang lain yang ingin membawa Alif untuk menemui mbahnya Alif. Yang ternyata mbahnya Alif berniat akan menanam bibit pohon yang dibawanya untuk menggantikan pohon yang sudah ditebang oleh warga desa sebelumnya. Sedangkan di tempat Rini, akhirnya Pak Ustadz berhasil mengeluarkan dedemit itu dari tubuhnya Rini. Tapi dedemit itu tidak menyerah dan malah langsung menyerang warga desa. Dan di saat bersamaan dengan selesainya bibit pohon yang ditanam oleh Alif dan mbahnya, di saat itulah Pak Ustadz melemparkan tasbihnya kepada dedemit itu dan langsung membakarnya. Ini aku kembalikan rumahmu. Teruskan doanya. Dan setelah kejadian itu, akhirnya warga desa Suwayan kembali damai. Dan masjid yang baru telah selesai dan bisa digunakan untuk beribadah. Dan Rini juga akhirnya mengerti jika hantu makmum datang karena sebenarnya ulahnya sendiri. Karena Rini tidak khusyuk dalam melakukan sholatnya. Dan film pun tamat. Beri pesan, karena terkadang aku tidak khusyuk. Oke, gue ucapin terima kasih yang udah menonton sampai habis. Bila kalian ada masukan tentang film apa lagi yang akan gue bawain, atau tentang video yang barusan gue bawain, bisa tulis di kolom komentar. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.